Bagaimana caranya untuk kita bisa memulai bisnis dari nol? Langkah-langkah apa aja yang harus kamu lakuin untuk membangun sebuah bisnis? So, selamat datang teman-teman di Copy Trade Channel, di mana Copy Trade adalah sebuah channel yang membahas tentang bisnis, marketing, branding, selling, trading, dan investasi. Dan akhirnya semoga menginspirasi. Dan buat teman-teman semua, salam kenal, aku dengan Samuel Moses dan aku sangat senang untuk bisa sharing hal-hal itu semua di channel ini. Mari kita mulai bagaimana caranya untuk memulai bisnis dari nol. Ada 8 langkah yang harus kamu ketahui ketika mau memulai bisnis dari nol. Yang pertama, sangat penting, bukannya produknya dulu, tapi kita harus tahu niche market yang mau kamu targetin. Ya, kalau kamu nggak tahu customer kamu nggak tahu mau jualan ke siapa, iya produk pun dibuat juga bingung ya, mau disasarkan ke siapa ya. Jadi riset market dulu, baru bikin produk, itu wajib ya teman-teman ya. Jadi tentukan niche market. Yang kedua, kamu udah tahu ya niche marketnya, misalnya mau menyasar anak muda, Gen Z, umur 18-24. Oke, terus kamu harus tahu problem apa yang dialami oleh niche market ini. Biasa 18-24 tuh lagi fase-fasenya apa ya? Oh, mungkin cari kerja ya. Nah, kalau cari kerja, kayaknya aku harus bikin produk yang bisa menunjang mereka biar lebih pintar, punya skill untuk bisa mencari kerja. Jadi harus bikin apa nih? Misalnya bikin platform edukasi gitu ya, atau bikin software, atau bikin apa ya, program mentoring private ya, coaching private, coaching development karir misalnya seperti itu ya. Itu kan produk-produk untuk Gen Z yang lagi mau cari kerja, misalnya gitu teman-teman ya. Kemudian ketika kamu sudah tahu masalahnya apa ya, niche market udah tahu, yang fase ketiga adalah saatnya kamu membuat yang namanya business plan ya. Business plan itu definisinya adalah siapa target marketnya, problem to solve-nya apa, kita tulis dalam sebuah rancangan business plan, solusi yang mau kamu tawarin apa ya. Terus market potensial tuh seperti maksudnya market size ya. Jadi kira-kira Gen Z yang 18-24 tuh di Indonesia ada berapa banyak? Oke, mungkin kegedean. Oke deh, di Pulau Jawa ada berapa banyak? Masih kegedean. Yaudah, di provinsi ini ada berapa banyak? Oke, itu penting ya. Kenapa kamu harus bikin? Ya kalau kamu marketnya terlalu kecil, nanti omsetnya juga jadi terlalu kecil gitu. Terus visi perusahaan kamu ya, finansial, dan terakhir kompetitornya siapa aja, supaya kamu bisa mencari keunikan dari produk yang mau kamu develop ya. Dan kamu harus bisa mengalahkan kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Begitu teman-teman ya. Kalau nggak ada kompetitor, kamu juga harus curiga ya. Jangan-jangan kalau nggak ada kompetitor, ini bisnis sebenarnya nggak laku gitu. Cuma kamu doang yang berani terjun. Ya, seperti itu ya. Yang keempat, saatnya semuanya sudah jelas, harus gimana. Saatnya kita membangun tim dari awal dengan kategori-kategori yang kita tulis, kita butuhkan gitu, yang siap berjuang bareng-bareng dari awal, yang boleh dibilang kerjanya masih berantakan, multitasking gitu ya. Dan pastikan kamu tahu strength kamu apa, weakness kamu apa, dan tim tugasnya melengkapi kamu punya weakness. That's why itulah tim, not karyawan ya. Konteks ini adalah tim ya, orang-orang yang bekerja sama kita gitu ya. Bukan bekerja sama kita, bukan ya, tapi bekerja sama kita, begitu ya. Yang kelima, kalau kamu nggak pakai investor, maka penting untuk mempunyai yang namanya cash flow sebagai modal awal untuk kamu punya operasional. Itu penting. Dan kamu juga harus siapkan dana cadangan untuk kamu hidup. Biasanya di awal-awal tuh ya, pengalaman aku, bisnis tuh pasti rugi teman-teman ya. Bisnis biasa pasti rugi. Jadi ketika kamu rugi, kamu masih punya dana cadangan untuk kamu
hidup. Ya, jadi nanti duit kamu juga nggak kemasukin ke modal, atau salah-salah, mis kamu rugi, kamu masih perlu suntik, kamu masih punya duit cadangan dari sini, masukin gitu ya. Oke, jadi duit modal, dana kas, dana cash flow itu penting banget. Yang keenam, lakukan market survey ke ideal customer. Nah, kamu kan sudah punya teori ya, sudah punya rancangan tim harus seperti apa. Jangan rekrut dulu ya teman-teman ya, ini jangan rekrut dulu ya by the way ya. Terus kamu sudah punya kriteria, kamu semua lah, berhayal dulu. Kemudian kamu udah hitung-hitung kamu punya modal harus berapa, operasional berapa, dan saatnya kamu melakukan market survey. Tadi kan udah jelas tuh, target marketnya adalah Gen Z umur 18-24, punya problem mau kerja tapi skillnya belum cukup untuk dunia kerja, dan kamu punya solusi pengen bikin platform edukasi. Mari kita cek, mungkin kamu survei ke 100 orang ya, tanyakan sama mereka, kira-kira nih, kalau kamu bikin produk seperti ini, mereka ini butuh apa enggak? Ya, terus bagaimana cara kamu membantu mereka sehingga mereka ini dari punya masalah bisa menggapai impian mereka dengan produknya kamu ini. Oke, silahkan disurvei. Kemudian kalau sudah kamu survei, langkah ketujuh ya, kamu bikin rencana kerja. Kalau bahasa komputernya mungkin ya, saya tidak tahu ini bahasa apa, bahasa manajemen mungkin, namanya adalah scope of work ya, jadi kayak semacam rencana kerja. Terus kamu bisa bikin prototype dari platform yang kamu bikin ya, produk yang kamu bikin ya. Jadi kamu bisa merancang namanya MVP. MVP itu model, viewers, sama bukan MVP ya, MVC ya, model, viewers, controlling. Jadi modelnya tuh adalah database apa yang kamu butuhin untuk bikin platform kamu. Terus kamu bikin user interface alias di fase viewers ini ya. Dan terakhir controlling, bagaimana mengkoneksikan antara database dengan UI di sini ya, sehingga nyaman digunakan. Bikin secara cepat dengan menggunakan metode sprint, misalnya seperti itu teman-teman ya. Lalu terakhir, setelah kamu merancang itu semua, saatnya kamu mencoba tes langsung ke market produk kamu ini yang masih berupa prototype. Kira-kira nih, kepake nggak sih? Oke, coba rasakan dan dapatkan feedback dari market kamu. Kalau dirasa kepake, terus bermanfaat gitu ya, saatnya untuk sikat ya, lanjutkan. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kamu suka dengan konten seputar bisnis, marketing, selling, branding, trading tentunya ya, trading forex ya, kripto dan saham, teman-teman boleh subscribe channel Copy Trade, dan senang bisa ngobrol sama Anda. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye.